Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, materi kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pengolah data yang merupakan bagian dari mata kuliah aplikasi komputer dasar atau kita sebut dengan TIK 1. Nah, sebelum memulai perkuliahan, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya adalah Gede Iwan Sudipa. Kemudian saya lahir di Singaraja, umur saya 17 tambah 16 ya, jadi 33. Oke, itu ada nomor handphone saya dan juga email saya yang nantinya rekan-rekan bisa hubungi untuk menanyakan mengenai materi perkuliahan yang saya ajar. Oke, kita mulai. Nah, kalau kita membahas tentang aplikasi pengolah data, kita harus mengetahui bahwa banyak sekali ada aplikasi untuk mengolah data. Karena apa? Karena kalau kita bilang data, maka data tersebut itu bisa terdiri dari banyak hal, ya kan? Gambar, suara, tulisan, teks, dan juga angka itu adalah merupakan bagian dari data. Nah, sehingga kita harus urai dulu apa saja sih kelompok-kelompok aplikasi untuk mengolah data. Kita bahas ya satu persatu. Oke. Dimulai dari yang pertama, yaitu adanya aplikasi pengolah kata atau aplikasi software yang digunakan untuk mengolah teks ya. Nah, ada contohnya nih. Nah, yang pertama itu namanya adalah Microsoft Word. Nah, tentunya kalian pasti sering pakai kan? Buat tugas kah, buat laporan, bikin makalah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Microsoft Word ini itu selalu bisa digunakan pada sistem operasi Windows ya, baik di laptop ataupun malah di handphone kalian. Nah, kemudian ada juga aplikasi namanya LibreOffice. LibreOffice inilah salah satu aplikasi pengolah kata yang digunakan pada device ya, laptop ataupun yang lain yang berbasis sistem operasi Macintosh atau yang bisa kita sebutlah produk-produk dari Apple. Kemudian juga ada Notepad. Nah, Notepad tentunya kalian pasti tahu. Kemudian juga ada yang namanya adalah Sticky Note ya. Sticky Note itu ada di hampir semua sistem operasi Windows, biasanya digunakan untuk mencatat mungkin ada agenda-agenda ataupun hal-hal yang penting yang harus segera diselesaikan. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi pengolah angka yang dimana itu dari Microsoft Excel, kemudian ada Google Sheet, ada KS Spread, ada Genomeric, kemudian ada WS Office, ada Lotus 123, ada Open Office Calculation, ada XES, kemudian Wingset, Star Office, Calculator, dan juga Abacus, dan juga banyak. Nah, tentunya kalian pasti ada beberapa aplikasi yang mungkin terasa belum pernah kalian dengar. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, selanjutnya kita beralih ke aplikasi pengolah presentasi ya. Tentunya kalian sudah tahu kalau udah mau bikin presentasi itu pasti menggunakan Microsoft PowerPoint atau juga bisa menggunakan LibreOffice Impress. Nah, ini sebenarnya kebanyakan contoh-contohnya adalah aplikasi yang bisa digunakan di sistem operasi Windows dan juga sistem operasi Mac ya. Nah, tentunya itu tergantung dari device yang Anda gunakan. Contoh kalau Anda menggunakan laptop atau komputer yang sistem operasinya Windows, tentunya ada juga aplikasi untuk melakukan pengolahan datanya. Tapi kalau menggunakan Apple juga ada. Nah, selanjutnya adalah aplikasi pengolah grafis ataupun gambar. Yang dimana itu kalian tahu ada namanya Adobe Photoshop, kemudian juga ada Corel Draw, dan juga ada
Paint ya, Microsoft Paint. Mungkin kalian pasti pernah pakai salah satunya deh. Biasanya Microsoft Paint nih, mau ganti nama kah, mau hapus gambar gitu, biasanya Microsoft Paint itu ada di bagian aksesoris di laptop kalian. Oke. Nah, sehingga sekarang kita akan bahas satu persatu aplikasi pengolah angka atau yang disebut dengan spreadsheet ya. Oke, tadi kita sudah melihat jenis-jenis aplikasi pengolah data ya. Itu ada banyak kan, ada angka, ada teks, ada presentasi, ada grafis juga. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, khususnya aplikasi untuk mengolah angka ataupun yang disebut dengan spreadsheet. Oke, yang pertama itu adalah aplikasi yang dinamakan dengan Microsoft Excel. Nah, tentunya kalian pasti sudah sangat familiar kan dengan Microsoft Excel ini. Nah, kalian tahu nggak kalau Microsoft Excel itu sebenarnya dibuat pada tahun 1985 dengan namanya itu Multiplan. Nah, dulunya Microsoft Excel ini mungkin tidak selengkap sekarang ya, karena tentunya fitur-fitur kebaruan dari aplikasi ini itu seiring dengan waktu itu akan terus ditambahkan sampai sekarang itu ada versi Microsoft Excel 2017 ya, di slide itu 2016. Nah, sudah ada versi 2017 atau yang disebut dengan versi 365. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows dan hampir semua device, laptop, kemudian handphone juga, ketika sistem operasinya adalah Windows dan juga Android ya. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan angka. Oke, selanjutnya adalah Google Sheet. Google Sheet itu dibuat berbasis web ya, jadi kita bisa mengaksesnya secara online. Nah, ini dikembangkan oleh Web Teknologi yang baru pada tahun 2006 itu diakuisisi oleh Google. Nah, ini menjadi produknya Google, sehingga kalian kalau buka email itu kan ada tuh Google Sheet, Google Doc, Google Form dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu adalah bagian dari produk-produknya Google. Google Sheet ini juga punya kelebihan, jadi kita bisa melakukan pengolahan angka ataupun pengolahan data itu secara online, secara bersamaan dengan teman-teman yang memang kita ingin sharekan data yang akan kita olah. Oke, tentunya kalian pasti familiar juga dengan yang namanya adalah Google Sheet. Oke, aplikasi yang ketiga itulah KS Spread. Nah, KS Spread ini sebenarnya adalah bagian dari K-Office ya. Jadi keluarga K-Office, bukan kakak Office ya, bisa dibilang kayak gitu juga ya. Jadi dia saudaranya kakak Office gitu. Nah, software ini saudaranya Koword ya, diperkenalkan pada 2005. Nah, ini juga bisa digunakan pada sistem operasi Windows dan Linux. Cuman karena kurang populer dan dari segi pengembangan juga tidak dihandle oleh perusahaan besar. Beda dengan Microsoft Excel dan juga Google Sheet yang memang itu dihandle oleh perusahaan Microsoft dan Google, yang kita tahu bahwa itulah mereka adalah perusahaan besar di bidang teknologi, sehingga pengembangan itu sangat pesat dan bisa digunakan oleh banyak orang. Tetapi aplikasi ini juga sebenarnya bisa kita install di laptop kita. Tuh, nah sekedar biar kalian tahu juga, ada juga aplikasi selain Microsoft Excel yang namanya KS Spread, ya hampir sama juga digunakan untuk mengolah angka, dan rumus-rumusnya dan juga fitur-fiturnya pun hampir sama ya dengan Microsoft Excel. Itu. Oke, yang selanjutnya adalah aplikasi nomor 4 adalah GNumeric. Nah, GNumeric ini pertama kali dirilis tahun 2001.
Ini juga bisa dijalankan di sistem operasi Windows, Linux, dan juga Mac OS ya. Nah, tetapi balik lagi bahwa ini tergantung tim dan juga perusahaan yang memang menghandle dari aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah dihandle oleh Gnome Office Team. Nah, sehingga bisa dikatakan juga kurang populer ya. Tetapi kalau di sistem operasi macOS ataupun Linux ini, Gnome Break ini merupakan aplikasi yang memang bisa digunakan dan hampir sama seperti Microsoft Excel gitu. Jadi biar kalian tahu kalau yang membedakan adalah nama aplikasinya dan juga mungkin nanti adalah ketika dia disimpan, file itu disimpan, maka ekstensi filenya itu berbeda. Contoh nih, kalian bikin dengan Gnome Break, rekap penjualan gitu seumpama. Ketika kalian simpan dan kalian buka di Excel, bisa saja itu tidak dibaca oleh Microsoft Excel. Nah, itu salah satu sifat privacy ataupun keamanan dari setiap aplikasi. Dia hanya mengenal sebuah file yang memang dibuat dengan aplikasi yang sama gitu. Banyak ada aplikasi tapi belum tentu hasil yang dibuat oleh aplikasi tersebut itu bisa dibaca di aplikasi yang lain juga gitu. Oke, kemudian yang kelima itu ada Lotus 123. Nah, Lotus 123 ini adalah software yang bisa dikatakan itu sangat jadul ya, karena tahun 80-an itu sudah ada. Pertama kali software ini dikembangkan oleh raksasa perusahaan IBM ya. IBM ini adalah salah satu produsen device ya, seperti laptop, juga kemudian juga ada server dan lain sebagainya. Nah, cuma ya memang karena tidak bisa mengimbangi dari perusahaan seperti Google ataupun Microsoft, sehingga pengembangan dari aplikasi Lotus ini tidak sepopuler dari Microsoft Excel. Tapi Lotus 123 ini juga merupakan salah satu alternatif aplikasi pengolah angka yang ada di di Windows ataupun Linux ya. Oke, selanjutnya itu adalah aplikasi ke-6 yang dinamakan dengan Open Office Calculation. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Open Office, salah satu perusahaan di sistem operasi Linux. Nah, aplikasi ini itu bersifat open source atau gratis. Jadi kita tidak dipungut biaya apapun untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga mendukung standar ODP ataupun Open Document Format, sehingga ini bisa digunakan di berbagai aplikasi pengolahan data yang lain. Nah, cuman Open Office ini itu populer digunakan di sistem operasi Mac OS ataupun Apple ya itu. Nah, selanjutnya itu adalah XeSS, adalah sistem yang dikembangkan oleh Applied Information System. Nah, XeSS ini juga bersifat multi-platform atau bisa digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, Mac OS. Nah, cuma salah satu kelemahannya adalah biayanya yang relatif mahal, karena kita harus merogoh kocek ataupun melakukan pembayaran jika ingin menggunakan aplikasi ini. Padahal aplikasi ini juga sangat lengkap di dalamnya dari segi fitur dan lain sebagainya. Cuma kita harus berbayar. Ya, kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar ya, nggak benar. Nah, itu aplikasi ke-7. Ini harusnya ke-8. Oke, aplikasinya ke-8 itulah Start Office Calculation. Nah, Start Office ini itu sebenarnya itu ada kaitannya dengan Open Office Calculation. Cuma Start Office di sini itu merupakan pengembangan dari Open Office, di mana Start Office di sini itu adalah dilengkapi dengan adanya pembuatan grafik. Cuman salah satu kelemahannya adalah dari segi interface. Jadi Start Office ini sangat susah untuk digunakan karena tampilannya itu berbeda seperti Microsoft Excel dan juga aplikasi yang lain. Dia menggunakan struktur menu ke bawah seperti Anda lihat. Nah, di sini ini sangat
menyulitkan para pengguna, sehingga jarang juga digunakan walaupun itu bisa digunakan multi platform. Oke, nah selanjutnya itulah aplikasi Wings ya. Wings ini bukan merek deterjen atau merek penerbangan ya, tapi inilah aplikasi pengolah angka yang dimana sebenarnya fitur dari Wings ini lumayan lengkap loh rekan-rekan. Jadi dia bisa mengolah fungsi-fungsi atau rumus-rumus di bidang statistik. Kemudian juga rekayasa sistem dan juga keuangan. Itu jadi Wings ini salah satu aplikasi yang bagus sebenarnya. Ya, cuma karena kembali lagi bahwa seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa ketika ada suatu aplikasi bagus yang memang tidak dihandle oleh perusahaan yang besar, bisa saja dalam pengembangan dan juga promosi aplikasi tersebut mengalami kendala dan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui gitu. Ya. Oke. Nah, Wings ini juga bisa digunakan multi platform. Jadi bisa di Windows, Linux dan juga di macOS. Oke, aplikasi yang terakhir itulah dinamakan dengan Abacus. Nah, Abacus di sini adalah salah satu aplikasi yang mirip seperti Star Office ya. Kalau Anda lihat dari segi tampilan, itu struktur menunya itu menggunakan struktur menu ke bawah ya. Sebenarnya fitur di sini sangat lengkap sebenarnya Abacus ini. Tidak hanya mengolah angka numerik, dia bisa menghasilkan grafik, bahkan juga bisa digunakan untuk membuat sebuah struktur dari sebuah jaringan ya, jaringan komputer loh gitu. Nah, dan juga memori yang dibutuhkan, jadi laptop ketika diinstal Abacus ini memerlukan memori yang sangat kecil. Itu salah satu kelebihan Abacus. Nah, sehingga Abacus ini merupakan salah satu aplikasi yang sebenarnya sangat lengkap juga dari segi fitur. Cuman balik lagi, kalau nggak kalau nggak perusahaan besar yang handle ya promosinya susah kan. Jadi mengalami kendala dalam hal promosi dan sehingga tidak banyak orang yang tahu. Nah, jadi itu dia teman-teman, aplikasi pengolah data yang ada. Ya walaupun mungkin masih banyak sekali ada aplikasi-aplikasi yang lain, tapi tentunya kita akan memfokuskan pada aplikasi pengolah angka. Ada banyak sekali aplikasi pengolah angka kan? Mungkin kalian sudah sedikit tahu sekarang. Tetapi tentunya ke depannya kita akan mempelajari satu aplikasi pengolah angka dan yang paling familiar yaitu adalah Microsoft Excel. Nah, sehingga tidak semuanya kita harus pelajari. Kita cukup mengetahui bahwa ternyata banyak sekali ada aplikasi-aplikasi pengolah angka. Dan tentunya kita akan pelajari satu saja yaitu Microsoft Excel. Nah, sehingga sekian materi pembelajaran daring saya yaitu tentang aplikasi pengolah angka. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar online. Semoga keadaan cepat membaik dan tentunya kita bisa melakukan perkuliahan secara intensif dan juga kita bisa memaksimalkan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.